Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali berjumpa dalam diskusi terkait dengan moneter policy. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita terkhusus pada kurva ISLM. Kurva ISLM. Apa itu kurva ISLM? Inilah yang akan kita diskusikan dan bagaimana kurva ISLM itu dijadikan sebagai model analisis terhadap kebijakan moneter. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Jadi kembali lagi, kita harus pahami dan ingat bahwa kurva IS itulah kurva yang menunjukkan hubungan. Jadi kurva itu selalu menunjukkan hubungan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu suku bunga dan pendapatan nasional. Berarti R dan Y. Y itu sebagai gambaran sebagai pendapatan nasional yang menjamin pasar barang dan jasa dalam keseimbangan. Jadi IS itu keseimbangan dalam pasar barang. Sementara kurva LM yaitu kurva yang menunjukkan hubungan berbagai tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Jadi sama ya antara kurva IS dan LM. Yang membedakan itu adalah ini menjamin pasar uang dan modal berada dalam keseimbangan. Yang bedanya itu ada pada pasar uang, modal, dan pasar barang. Kalau kurva IS itu keseimbangan di pasar barang, sementara kurva LM itu adalah keseimbangan di pasar uang yang menunjukkan kedua-duanya menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Untuk bisa memahami kurva ISLM, ada asumsi-asumsi pokok yang perlu diketahui. Asumsi yang mendasari model ISLM merupakan kombinasi asumsi-asumsi antara model klasik dan Keynes. Asumsi klasik itu yang digunakan adalah pasar akan senantiasa berada dalam keseimbangan. Sementara asumsi Keynes yang digunakan adalah uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. Untuk lebih rincinya itu ada beberapa poin. Pertama, pasar akan selalu berada dalam keseimbangan. Kemudian berlakunya hukum Walras, yaitu bila dalam pasar ada sebanyak N pasar dan sebanyak N kurang 1 sudah berada dalam keseimbangan, maka pasar ke N sudah berada dalam keseimbangan. Artinya diasumsikan ketika N kurang 1 sudah dalam keseimbangan, maka pasar secara keseluruhan sudah dikatakan berada dalam keseimbangan. Fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. Ini kita kenal dalam teori permintaan uang Keynes. Kemudian perekonomian adalah perekonomian tertutup. Artinya tidak melibatkan perekonomian luar negeri, sehingga keseimbangan tetap terjaga. Model komparatif statis ini akan dijelaskan lebih lanjut. Keseimbangan pasar barang dan jasa. Dan dikatakan bahwa kurva IS itu kurva yang menggambarkan kombinasi hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana memungkinkan pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Nah, keseimbangan pasar barang dan jasa itu adalah keseimbangan pasar barang dan jasa tercapai bila penawaran barang dan jasa agregat supply telah sama dengan permintaan agregat demand. Permintaan atau agregat demand. Pada kondisi keseimbangan, total produksi sama dengan total pengeluaran. Nah, kalau kita gambarkan dalam persamaan matematis, yaitu Y sama dengan AE. Y itu adalah sisi agregat supply, sementara AE itu ada pada sisi agregat demand. AE itu agregat expenditure. Y itu adalah pendapatan nasional atau national output, agregat output. Di mana Y itu sama dengan C tambah S. SY itu adalah sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Sementara AE itu di sini hanya diasumsikan dua sektor, yaitu C tambah I. Kalau 4 sektor itu C tambah I tambah G tambah X kurang M.
Tapi karena di sini hanya diasumsikan dua sektor, yaitu C tambah I. Ketika persamaan matematis ini disederhanakan, maka C dikurang dengan C, ya dicoret, sehingga tinggal S sama dengan I. Sehingga saving itu sama dengan I. Di mana S, saving itu fungsi dari Y. Jadi besarnya tabungan itu ditentukan, salah satu fungsinya itu adalah pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional. Sementara besarnya investasi itu fungsi dari R, tingkat suku bunga. Sekarang kita lihat ilustrasi menggunakan kurva IS. Apa sih sebenarnya kurva IS dan bagaimana kurva IS itu terbentuk? Nah, pada kurva yang pertama di atas ini, itu disebut dengan kurva keseimbangan Keynes. Ya, untuk bisa memahami ini, itu sebenarnya sudah ada pembahasan tersendiri. Kurva keseimbangan Keynes. Nah, kurva keseimbangan Keynes itu terdiri dari kurva Y sama dengan C tambah S, yaitu kurva ini yang memotong, membentuk sebuah garis linier. Kemudian kurva AE sama dengan C tambah I, R tambah G. Ini kurvanya. Kemudian ini ada dua, AE1, AE2. Dikatakan keseimbangan pada pasar itu, barang dan jasa, itu adalah ketika Y sama dengan AE. Kita lihat ini ya. Jadi kurva keseimbangan pertama itu pada titik ini AE1 berpotongan dengan kurva Y, sehingga membentuk output sebesar Y1. Kemudian keseimbangan 2 itu terjadi pada AE2 sama dengan Y, membentuk output sebesar Y2. Kurva keseimbangan kurva IS itu kurva yang merupakan kombinasi antara dua kurva, yaitu kurva keseimbangan Keynes dan kurva permintaan investasi. Nah, dalam kurva permintaan investasi bentuknya seperti ini, di mana R memiliki korelasi dengan besarnya investasi. Jadi besarnya investasi itu ditentukan oleh besarnya tingkat suku bunga. Nah, kalau dua kurva ini kemudian digabung, membentuklah sebuah kurva yang disebut dengan kurva IS. Kurva IS itu dikatakan bahwa kurva yang menggambarkan hubungan. Coba kita lihat. Jadi sumbu vertikal di sini adalah R, ya. R yang diambil dari kurva permintaan investasi. Sementara sumbu horizontalnya itu merupakan output nasional yang diambil dari kurva keseimbangan Keynesian. Sehingga menjadi sebuah kuadran yang mana terdapat kurva IS. Sekarang kita masuk pada kurva LM. Jadi keseimbangan pasar, modal, dan uang. Jadi kurva LM itu berbeda dengan kurva IS pada aspek keseimbangan pasar. Kalau kurva LM itu lebih pada keseimbangan pasar, modal, uang. Sementara kurva IS itu keseimbangan pada pasar, barang, dan jasa. Untuk menurunkan kurva LM dibutuhkan kurva penawaran uang dan kurva permintaan uang. Kurva penawaran uang adalah exogenous, artinya bahwa kurva penawaran uang itu tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, tapi ditentukan oleh pemerintah sendiri. Sementara itu, kurva permintaan uang bersudut kemiringan negatif, sebab selain ditentukan oleh pendapatan, juga ditentukan oleh tingkat suku bunga. Sehingga nanti kita melihat dalam gambar, untuk memahami penurunan kurva LM, itu dapat kita lihat dalam ilustrasi gambar pada slide. Pada kuadran sebelah kiri ini kita lihat pada sumbu vertikal itu adalah tingkat suku bunga R4, R5, R1, R6, R2, R3. Kemudian pada sumbu horizontal ini Y2, Y0, dan Y1. Maaf ya, seharusnya sini itu bukan Y2, Y0 atau Y1, tapi M2, M0, dan M1.
Kita lihat ada M2, M0, M1. M0, M1, M2 ini adalah kurva penawaran uang, agregat supply of money. Sementara kurva yang memotong kurva-kurva tersebut adalah kurva MD1, MD2 adalah kurva permintaan uang, agregat demand of money. Jadi maaf ya, seharusnya ini kurva yang MD2 itu harusnya dia ada pada posisi ini, pada titik-titik yang ini. Kenapa kurva M0 itu tegak lurus, begitu juga M1, M2? Karena asumsinya tadi bahwa exogenous, ya, kurva penawaran uang itu exogenous, artinya besaran M0 itu hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ketika M0 itu bergerak ke M1, itu artinya jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan itu meningkat atau bertambah. Sementara ketika M0 bergerak ke ruas kiri, ke arah kiri, menjadi M2, itu artinya jumlah uang yang ditawarkan atau beredar jumlahnya berkurang. Sementara untuk MD1, ketika dia bergerak ke atas atau menjadi MD2, itu artinya jumlah uang yang diminta meningkat. Perpotongan masing-masing kurva itu digambarkan dalam titik F1, F2, F3, F4, F5, F6. Ketika perpotongan-perpotongan itu kemudian dibentuk, dihubungkan dalam kuadran di sebelah kanan ini, akan membentuk yang namanya kurva LM1, LM0, LM2. Perhatikan kembali ya, kalau sumbu vertikal pada kuadran sebelah kanan ini itu tetap tingkat suku bunga seperti yang ada pada kuadran sebelah kiri. Sementara di sumbu horizontalnya itu berubah menjadi Y1 atau Y2, output nasional. Kalau di sini tadi diralat, ini adalah M1, M0, M2. Ingat bahwa kurva LM itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga pada sumbu vertikal dan tingkat output nasional pada sumbu horizontal, di mana memungkinkan terjadinya keseimbangan pada pasar modal uang. Ini gambarkan bahwa kurva LM, LM0, LM1, LM2 itu menggambarkan keseimbangan pada pasar modal dan uang. Perekonomian dikatakan telah mencapai keseimbangan umum bila pasar barang jasa maupun pasar modal telah berada dalam keseimbangan. Secara grafis, keseimbangan tersebut tercapai bila kurva IS berpotongan dengan kurva LM seperti tampak pada gambar. Kita lihat di sini terjadi perpotongan antara kurva IS dengan kurva LM, LM1, LM0 dan LM2. Ini kita perhatikan masing-masing. Jadi titik di luar dari perpotongan-perpotongan tersebut, contohnya misalnya pada titik ini, misalnya, atau titik di sini, titik di sini, titik di sini, atau di sini, di sini di luar dari perpotongan antara kurva LM, di luar dari perpotongan-perpotongan ini, itu tidak dikatakan keseimbangan dalam perekonomian. Kalau hanya di sini misalnya terjadi di sini, di sini, di sini, atau di sini, di sini, di sini, itu adalah keseimbangan pada di sini keseimbangan pasar uang, pasar modal. Tapi kalau di sini keseimbangan pada pasar barang dan jasa, tapi tidak dikatakan sebagai keseimbangan dalam perekonomian. Keseimbangan perekonomian dalam perekonomian itu terjadi ketika terjadi perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Misalnya kita lihat di sini, kurva IS1 berpotongan pada kurva LM2. Berarti terjadi keseimbangan di pasar di dalam perekonomian. Begitu juga pada kurva IS1 dan LM0 pada titik di sini. Kemudian kurva IS1 dan LM1 berpotongan dengan kurva LM1 pada
titik ini sebesar Y1. Itu artinya terjadi keseimbangan pada perekonomian. Bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian? Karena ini yang menjadi pembahasan kita. Dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Ketika pemerintah, dalam hal ini otoritas moneter, menerapkan kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu ketika pemerintah mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar. Sementara kebijakan moneter kontraktif yaitu ketika pemerintah, dalam hal ini otoritas moneter, berupaya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kita sebelumnya telah mendiskusikan tentang instrumen kebijakan moneter. Ada 4 instrumen kebijakan moneter yang sering digunakan oleh pemerintah. Di antaranya adalah open market, discount rate, kemudian cadangan wajib, dan moral hazard. Nah, bagaimana kemudian instrumen itu bekerja dan kemudian menggerakkan, ini dia menggerakkan kurva LM, kurva LM ke kiri atau ke kanan. Kurva LM, ingat, itu adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan. Kalau instrumen kemarin kan dia bagaimana instrumen itu menggerakkan, ini dia menggerakkan M2, M0, M1, menggerakkan dari M0 ke M1 atau M0 ke M2 sehingga terjadi keseimbangan. Di sini, kurva LM itu menggambarkan keseimbangan. Jadi bukan berarti bahwa instrumen-instrumen kebijakan moneter itu kemudian langsung mempengaruhi terhadap pergerakan kurva LM, tetapi dia mempengaruhi dulu ini kurva penawaran uang M0 ke M1 atau M0 ke M2 sehingga membentuk keseimbangan. Keseimbangan inilah yang nanti akan membentuk kurva LM di pasar uang modal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sekarang sebagai penutup diskusi kita kali ini, saya harap Anda mengerjakan tugas pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang modal dalam ilustrasi gambar diagram 21.1. Menggunakan diagram 21.1 ini, coba Anda ilustrasikan, deskripsikan bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang modal dari kurva di kuadran A, kemudian menggerakkan kurva LM, LM1, LM2 pada kuadran di gambar B. Jadi Anda kerjakan di kertas, sebuah kertas, Anda tulis tangan, kemudian Anda deskripsikan di situ bagaimana alurnya. Setelah itu Anda scan di PDF atau foto dengan gambar yang jelas, Anda kirim di grup WA. Saya tunggu paling lambat 2 hari sejak video ini dirilis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.